Seorang mantan suami tega membunuh dan memendam jasad mantan istrinya selama 18 hari di Pekanbadak Aceh Besar, Aceh. Hasil penyelidikan polisi, aksi keji pelaku dipicu rebutan harta gonogini dari penjualan rumah. Kok tega? Warga desa Lambade dihebohkan dengan ditemukannya sesosok jasad wanita tanpa identitas di kawasan perkebunan Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Saat ditemukan, kondisi jasad telah membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Jasad juga tanpa busana dan terbungkus mantel hijau. Guna penyidikan, tim Inafis segera mengidentifikasi dan mengevakuasi jasad ke RSU Banda Aceh. Kesimpulan sementara, polisi menduga jasad korban yang sudah membusuk ini telah tewas selama belasan hari. Kami dari pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan yang intensif ya untuk mengetahui siapa atau identitas siapa mayat tersebut. Hanya 1 hari usai penemuan jenazah, polisi menangkap HH, pelaku pembunuhan yang tak lain mantan suami korban. Penangkapan dilakukan di rumah pelaku berdasarkan keterangan keluarga korban dan hasil visum forensik Rumah Sakit Umum Banda Aceh. Pelaku segera digelandang ke Polresta Banda Aceh. Seperti yang kita ketahui, yang sudah kita amankan 1 orang, namun kita masih mendalami dan Polresta Banda Aceh masih dalam tahap penyelidikan dan pengembangan. Peristiwa berawal saat korban Nur Zakiyah datang ke rumah pelaku HH di Desa Lam Asam, Pekanbadak Aceh Besar. Alasan korban datang untuk meminta uang Rp50.000 guna membeli obat anaknya. Korban segera masuk ke kamar dan diikuti pelaku. Keduanya sempat melakukan hubungan badan. Setelah itu, korban meminta hasil penjualan rumah mereka sebanyak Rp50 juta dari total Rp150 juta. Pelaku pun tidak menjawab permintaan korban. Saat korban akan memakai baju, pelaku tiba-tiba mendorongnya ke dinding hingga terjatuh dan mengeluarkan darah dari mulut, hidung, dan telinga. Pelaku juga terus memukuli korban hingga tewas. Jasad korban kemudian ditutup selimut dan diletakkan di atas kasur. Guna menghilangkan jejak, jasad korban dicukur rambut dan alisnya, lalu dipendam di kamar mandi selama 18 hari. Pada hari ke-18, tersangka membawa jasad Nur Zakiyah dengan dibungkus mantel hijau untuk dibuang di kawasan pegunungan Gampok Lambade, Kecamatan Pekanbadak, Aceh Besar. Tak rela berbagi harta gonogini membuat pelaku nekat dan gelap mata menghabisi nyawa mantan istrinya secara sadis. Tak hanya dianiaya, jasad korban juga dikubur di dalam kamar mandi rumah selama 24 hari hingga akhirnya dibuang ke semak-semak hutan. Pelaku pun akhirnya ditangkap tepat 1 hari setelah penemuan jasad korban. Fakta baru pun terungkap, ternyata pelaku juga pengguna aktif narkoba. Usai penangkapan, polisi segera menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis ini. Sambil diborgol, pelaku dibawa ke lokasi untuk menunjukkan sejumlah barang bukti yang dikubur. Rekonstruksi dilakukan sejak sore hingga malam. Sejumlah barang bukti seperti skop, alat pacul, serta kain dan handuk diamankan petugas. Tetangga mengaku pelaku dan korban sudah setahun bercerai. Meski demikian, korban masih sering datang dengan alasan menjemput anaknya hingga harus ditegur kepala desa. Warga juga tak pernah menyangka jika pelaku bisa tega melakukan aksinya. Jadi sama masyarakat dia kurang berpaut juga. Jadi aktivitas dia banyak yang enggak terpantau sama kami masyarakat karena dia kurang bermasyarakat. Orang meninggal misalnya enggak pernah, orang-orang kawin segala macam orang enggak pernah hadir. Hasil keterangan yang dicocokkan dengan rekonstruksi di TKP, polisi menyimpulkan aksi keji HH bermotif ekonomi. Pelaku tidak mau membagikan harta gonogini berupa rumah dari perceraiannya dengan korban yang sudah dijual sebesar Rp150 juta. Di dalam kamar mandi, ya dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 18 November sampai dengan tanggal 5 Desember.
ya. Kemudian di tanggal 6-nya digali. Ya, dari tanggal 6 digali, dikeluarkan, dibersihkan, kemudian sampai 5 hari ke depan, sampai dengan tanggal 11 disimpan di dalam kamarnya dengan dibungkus mantel. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 338 Junto 340 KUH pidana dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara hingga maksimal hukuman mati. Pembagian harta seringkali menjadi hal yang selalu diperdebatkan bagi pasangan suami istri yang bercerai. Tak sedikit pula baik dari pihak suami maupun istri yang akhirnya egois dan ingin menguasai seluruh harta gonogini hingga akhirnya rela berbuat nekat. Namun sebenarnya ada banyak jalan dan solusi yang bisa dilakukan karena emosi tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Saya Desvita Bionda dan tim liputan melaporkan.